kalian? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kali ini aku mau jawab dari beberapa pertanyaan kalian yang menurutku sangat perlu banget untuk dibahas ya kan. Nah, itu pertanyaan kalau seumpama apa ya? Ada uang nih ya kan. Pilih mana sih antara beli motor listrik ini sama beli motor bensin ya kan? Molis sama bensin ya kan? Molis sama mosin gitu, motor bensin ya kan. Nah, untuk jawabannya sih kalau menurut aku itu sebenarnya jawabannya itu adalah tergantung ya kan. Karena kenapa? Nah, karena banyak banget pertimbangan, banyak banget kelebihan kekurangan pada motor bensin, motor listrik ini ya kan. Jadi kita itu harus tahu kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kita bakalan tahu mana yang lebih worth it antara molis sama mosin kayak gitu. Nah, sebenarnya kekurangannya apa aja sih dan apa aja yang harus diperhatikan untuk kita membeli ya kan? Kalau aku yang pertama dari harga ya kan. Dari harganya itu udah jelas ya kan. Kalau seumpama untuk motor listrik ini, untuk varian berisik kenceng kagak berisik ya. Nah, kalau seumpama untuk harganya untuk T3 aja, yang T3 Pro itu ya kan, itu katakanlah dengan harga 10.500.000 lah. Kalau di aku 10.500.000. Tapi kalau sama kalian yang T3S itu di bawahnya 6.900.000. Nah, katakanlah ini harganya yang T3S 10, yang T3 Pro itu 11 ya kan. Nah, itu tanpa surat cuy. Nah, kalau sama kalian dengan surat itu kurang lebih kalian nambah uang sekitar 3 jutaan. Jadi total kalau sama T3 Pro, kita ngambil T3 Pro ya kan, itu harganya kisaran 14 juta rupiah. Dengan kondisi baru ya kan, dengan kondisi baru full paper. Tapi masih dan itu udah dengan nama kalian sendiri, atas nama kalian sendiri, nah kan. Nah, sekarang kalau sama kita kompirasi dengan motor bensin atau mosin ya kan, dengan harga 14 juta itu kalau sama kita beli second ya, kalau beli baru udah jelas nggak dapat ya kalau beli baru segitu ya. Kalau sama kita itu beli dengan kondisi second ya kan, kalau dari produk Honda itu kita udah dapat Scoopy cuy, udah dapat Scoopy. Kalau sekalian nambahin dikit itu udah dapat Vario bahkan, itu dengan harga 14 jutaan lah, kurang lebih segitu, 14 jutaan. Nah, itu kan udah lumayan tuh. Jadi buat pertimbanganku itu harga itu sangat penting ya kan. Terus itu kalau dari Yamaha itu kalian dengan harga segitu itu udah dapat Lexi cuy. Bahkan udah dapat di varian keyless-nya. Kalau sama di Yamaha keyless Lexi, keyless dia itu untuk suspensinya ya kan, yang di bawah itu dia udah pakai tabung. Lalu joknya udah, jahitannya udah cantik kayak gini ya kan. Kayak gitu. Terus dia udah keyless. Nah, kalau sama di Lexi harga 14 juta itu udah dapat yang S, yang spesial lah. Terus juga dengan harga segitu kalian udah dapat Aerox cuy, ya kan? Gimana? Jadi memang harga itu sangat penting sih kalau menurut aku. Dengan harga 14 juta kalau sama ini baru, ya kan? Tapi kalau sama second kalian bisa dapat Aerox cuy. Minimal Aerox yang terbaru nih pas senggolnya. Ya. Kayaknya tuh kalau seumpama dari produk Suzuki ya kan, dengan harga segitu kalian udah dapat GSX R cuy, GSX 150R cuy, gila. Kalau motor sport kalian juga udah dapat R15 V2 cuy, malah susu, malah dapat kembalian cuy 2 juta ya kan. Kalau kalian beli CBR 150 kalian juga udah dapat cuy, gila ya kan. Maksudnya dengan harga segitu tuh kalian udah dapat pilihan banyak ya kan, 14 juta dengan kondisi baru ya kan. Cuman bedanya kalau sama kondisi second itu kan kalian pasti belum dapat balik nama ya kan. Kalian harus ada biaya balik nama atau BBN gitu kan. Nah, kalau seumpama dari harga sih memang kita harus cukup pertimbangkan, karena melihat dengan harga 14 juta itu sebenarnya udah dapat banyak banget pilihan. Jangankan 14 juta cuy, aku ini beli second ya kan, kisaran harga 8 jutaan. Motor harga 8 jutaan itu udah ada banyak coy, udah ada banyak banget pilihannya. Nah, sekarang tinggal balik lagi ke kebutuhan kalian itu buat apa kayak gitu. Nah, kalau sama balik lagi buat kebutuhan untuk motor listrik itu, nah kan, dia jelas nggak menggunakan bensin. Nah, dia itu cukup dengan pengecasan, dan pengecasannya itu kecil banget, cuma 220 watt kayak gitu. Nah, kalau seumpama motor bensin ini motor listrik ya kan. Kalau sama untuk motor listrik ini
dia sekali charge itu jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi buat kalian kalau seumpama untuk akomodasi di jalanan kayak gini ya kan, kalian cuman butuh di bawah 60 km, itu menurut aku sih worth it aja pakai ini. Cuman kekurangannya yaitu tadi, kalau sama kalian pakai untuk jarak yang lebih jauh itu masih belum memadai. Kalian harus perlu modif dulu, upgrade controller kah, atau upgrade baterai, atau upgrade yang lain kayak gitu, kayak dinamo dan lain-lain kayak gitu. Itu kalian perlu adaptasi karena memang motor ini diciptakan itu bukan buat untuk jarak jauh. Untuk saat ini ya, untuk saat ini motor listrik itu masih belum kalau masih belum apa ya, kayak masih belum worth it lah kalau untuk saat ini ya kan. Tapi kalau untuk 2-3 tahun ke depan ya kan, mungkin 2025 atau 2026, 2027 itu semua akan listrik pada waktunya kayak gitu. Jadi kalau semua sepeda motor listrik itu dia nggak bisa digeber kayak gitu kan, nggak. Jadi tenaganya itu terhambat, terus kayak baterainya itu juga dia kayak terbatas banget gitu loh jarak tempuhnya gitu. Tapi kelebihannya sih dia nggak ada bahan bakar sama sekali, nggak ada perawatan sama sekali. Kalau seumpama kalian jalan 3000 km ya kan, kayak ini ya kan, 3000 km kalian sama aja simpan uang sekitar 1.250.000-an gitu. Itu menurut aku sungguh membantu sekali ya kan, dengan pengeluaran segitu, dengan pengeluaran segitu yang akhirnya nggak harus keluar gitu, harus kesimpan kayak gitu. Itu menurut aku sangat-sangat lumayan sekali ya gitu. Nah kalau sama motor bensin itu dia kelebihannya ya kan, dia tinggal isi bensin langsung aja jalan kemana-mana. Terus stasiun bahan bakar itu kan juga ada di mana-mana. Jadi kita tuh nggak khawatir kehabisan bensin kah, bahkan ecerannya pun juga ada cuy kayak gitu. Jadi ini memang penuh dengan pertimbangan kalau semua mau ngambil motor bensin kayak gitu. Kalau sama motor bensin kan kalian tahu sendiri kan kelebihannya apa aja ya kan. Jarak tempuh itu semacam kayak nggak jadi masalah gitu loh. Cuma kekurangannya di motor bensin itu ya jelas ya kan, perawatannya lebih ekstra motor bensin itu. Apalagi motor bensin yang menggunakan injektor ya kan, belum servis injektornya, servis throttle bodinya, servis CVT, servis mesin, ganti oli, dan banyak lagi kayak gitu. Ya itu kan kalian udah tahu sendiri dan udah terbiasa dengan hal itu. Jadi seolah-olah memang itu sudah nggak jadi masalah kayak gitu. Cuman kalau sama di motor listrik itu memang nggak ada cuy. Jadi kalau sama kalian itu kepengen motor listrik itu bisa dipakai buat jarak jauh, ya otomatis kalian harus merogoh kocek lebih dalam ya kan, buat ganti controller, buat ganti baterai kayak gitu. Kalau dari dinamo sih kayaknya nggak masalah karena memang masih normal semua ya kan kalau dari dinamonya ya gitu. Jadi banyak sih teman-teman yang bilang kalau seumpama ya elah mahal banget ya kan, dikira motor kayak gini tuh cuma 3 juta 4 jutaan cuy. Ya sekarang buat baterainya aja udah berapa ya kan. Kalau 60 volt kan berarti rangkaian 5 seri. Kalau 60 volt itu kan berarti 5 seri dikali aja 400 kali 5 udah 2 juta sendiri buat baterainya. Nah dinamonya berapa coba? Kontrolernya, terus indikatornya kayak gini di atas semuanya. Nah kayak gitu kan. Nah kalau menurutku sih memang apa ya, motor listrik itu harusnya memang lebih mahal ketimbang motor bensin ya kan. Ada motor listrik yang dia itu udah siap dengan STNK-nya. Berapa tahu coba harganya? Itu harganya 38 juta sampai 48 juta, 42 juta kalau nggak salah. Itu mereknya dari Alfa Servo. Kalian pasti tahu ya kan, karena memang ini udah viral banget motornya itu. Dan itu cuman jaraknya bisa sampai 120 sekian lah, kurang lebih kayak gitu. Itu pun pakai 2 baterai cuy. Nah kalau sama ini pakai 2 baterai ya sama, jaraknya juga segitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Memang untuk era saat ini itu masih penuh dengan pertimbangan. Dengan harga segini kita dapatnya segitu. Ya kan maklum kan, kita kan jadi kaum mendang-mending kan pasti banyak perhitungan. Bukan perhitungan ya, tapi diperhitungkan kayak gitu. Karena orang nggak bakalan mau ya kan tiba-tiba langsung aja ya kan bikin keputusan ambil ini itu kan, takutnya nanti malah keblok kayak gitu ya kan. Tapi kalau menurut aku sih selama aku pakai motor listrik, alhamdulillahnya semuanya itu berjalan dengan baik ya kan, nggak ada kendala. Terus aku juga merasakan manfaatnya, banyak banget manfaatnya yang mungkin nggak ada di motor bensin cuy kayak gitu. Nah kalau seumpama kalian bertanya, ya berarti nggak cocok dong pakai motor listrik sebenarnya.
ya kalian jangan ambil pusing cuy, jangan kayak orang susah, ya kan? Ya berarti kalian harus punya dua, motor bensin sama motor listrik. Jadi kalau semama buat kota-kota, pakai aja motor listrik. Kalau semama kalian mau pengen jauh, ya ambil aja motor bensin. Kayak gitu cuy, jadi nggak ribet ya kan? Ya kayak gitu. Karena nggak menutup kemungkinan semua yang pakai motor listrik ya kan, dia tuh mesti punya motor bensin. Karena memang ada beberapa hal yang nggak bisa digantikan dengan motor listrik. Dan ada beberapa hal yang lebih efisien motor listrik ketimbang motor bensin. Kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku share. Kalau sama kalian ada tambahan bisa tulis di kolom komentar ya kan. Nah, seperti itu. Oke, see you on next video.